Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Herdian Rivaldi, NIM 160910101044 dari kelas Etnopolitik A1 akan mempresentasikan mengenai dinamika konflik dalam etnopolitik. Terdapat 5 aspek dalam konflik etnopolitik. Yang pertama adalah pihak-pihak dalam konflik etnopolitik. Lalu yang kedua adalah hubungan beberapa pihak dengan konflik etnopolitik. Yang ketiga adalah masalah sengketa mengenai identitas dan kepentingan. Yang keempat adalah cara menangani konflik. Dan yang kelima merupakan sikap beberapa pihak terhadap konflik etnopolitik tersebut. Dalam pihak-pihak yang berkonflik, terdapat 6 elemen dari kelompok etnik. Yang pertama merupakan shared name atau nama bersama. Lalu yang kedua adalah myth of shared origins atau mitos dari asal muasal yang maksudnya adanya simbol-simbol, legenda, serta hal-hal lain dari sejarah masa lampau. Yang ketiga adalah shared history atau sejarah bersama mengenai historiografi yang mengartikan pengalaman bersama dari sudut pandang yang membentuk suatu komunitas. Lalu yang keempat merupakan shared culture atau kebudayaan bersama yang maksudnya terdapat suatu bahasa serta faktor-faktor lain seperti agama, gaya hidup, adat istiadat, norma institusi, serta karakter fisik yang dapat mengikat menjadi satu komunitas. Lalu yang kelima adalah links with a particular territory atau hubungan dengan wilayah yang tertentu. Lalu yang kelima merupakan kesadaran komunitas. Di hubungan antara para pihak terdapat asimetri yang menjadi satu karakteristik umum dalam konflik etnopolitik. Di sini asimetri yang saya tangkap adalah satu perbedaan dari beberapa etnis dengan etnis lain, di mana letak perbedaan itu ada mungkin di sumber daya manusia serta sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa etnis lain mungkin memiliki kualitas yang bagus, sementara di etnis lain memiliki kualitas yang rendah. Sedangkan di sumber daya manusia juga sama, beberapa etnis memiliki kualitas SDM yang baik, sementara di satu sisi memiliki kualitas yang rendah. Nah, selain itu, ilmuwan politik Dieter Senghas membagi menjadi 3 konstelasi konflik etnopolitik. Yang pertama ada konflik yang terkait dengan pengamanan aset. Di sini kelompok tertentu pada kesimpulannya melakukan pemeliharaan negara yang lebih besar daripada manfaatnya dan dapat berasal dari kelompok etnososial lainnya, di mana berlaku secara khusus untuk kelompok yang lebih diuntungkan secara ekonomi. Lalu yang kedua adalah konflik yang terkait dengan perlawanan serta peredaman orang-orang asing. Ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh kelompok dari populasi mayoritas di wilayah tertentu. Nah, jadi kelompok-kelompok dari populasi di wilayah tertentu tersebut melakukan perlawanan ancaman yang diduga mengancam dominasi atau integritasnya. Nah, hal ini ditujukan khususnya terhadap para imigran dengan klaim atas hak tinggal sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah konflik yang terkait dengan perlawanan terhadap asimilasi. Pada konstelasi ini merepresentasikan bentuk klasik perlindungan terhadap masyarakat atau suku-suku minoritas, di mana kelompok yang secara
jumlahnya itu lebih rendah, yang berusaha untuk menegaskan eksistensinya. Lalu yang ketiga, hal-hal yang disengketakan. Kasus yang paling banyak adalah mengenai masalah tuntutan dari masalah etnososial, di mana tuntutannya adalah berupa pengakuan atas hak-hak khusus, yaitu adanya keinginan untuk diperlakukan secara adil dan non-diskriminatif. Lalu juga terdapat karakteristik yang muncul dalam konflik etnopolitik. Jadi, karakteristik di sini itu merupakan satu ciri khas dari masalah yang muncul dalam kasus konflik etnopolitik, yaitu adanya argumen mengenai tuntutan dari ciri-ciri etnis tertentu, dan terdapat juga perbedaan antara konflik identitas dengan konflik kepentingan. Nah, perbedaan tersebut terletak pada jika konflik kepentingan pada prinsipnya dapat ditangani dengan meningkatkan kepentingan, mencapai hasil lebih atau kurang melalui serangkaian musyawarah bersama. Sedangkan konflik identitas adalah tentang iya atau tidak sama sekali, yang maksudnya tuntutan untuk pengakuan identitas terhadap etnis tertentu itu tidak dapat lagi dinegosiasikan. Dan masalah kebenaran di masa lalu menjadi ciri khas dari perselisihan dalam etnopolitik. Jadi, selain masalah pengakuan identitas etnis, masalah kebenaran sejarah, siapa yang pertama kali menempati wilayah tersebut dan siapa yang harus disalahkan karena memperburuk konflik tersebut, dan juga siapa yang disalahkan selama konflik berlangsung menjadi ciri khas dari sumber perselisihan dalam kajian etnopolitik. Dan yang keempat, cara menangani konflik atau masalah dinamika eskalasi. Konflik etnopolitik berlangsung dan berkembang dalam periode waktu yang cukup lama, yang sangat lama bahkan. Jadi, hal ini berlangsung bisa beberapa dekade, bahkan berabad-abad. Dan proses tersebut melibatkan berbagai aktor, secara subjektif maupun objektif, yang semuanya mempengaruhi satu sama lain. Yang artinya di satu sisi, konflik itu bisa dimunculkan secara langsung, namun di sisi lain juga tidak. Dan seperti pola yang terjadi akibat dari faktor-faktor objektif tersebut adalah seperti pola permukiman, perpindahan penduduk, rezim pemerintahan, perbedaan pandangan budaya, sosial, dan ketidakadilan. Lalu, tidak ada penelitian perkembangan konflik yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi berdasarkan pengalaman sejarah, mereka menunjukkan kecenderungan tertentu untuk meningkat ke arah penyelesaian dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Lalu yang terakhir, sikap para pihak terkait konflik etnopolitik. Jadi, sikap para pihak menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan konflik etnopolitik. Dan terdapat 3 aspek pada aktor-aktor yang terlibat dalam konflik etnopolitik. Yang dimana aspek pertama tersebut adalah lokasi para aktor dalam hierarki sosial dari pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang kedua adalah sejauh mana polarisasi di antara para aktor ini. Dan yang ketiga merupakan perubahan sikap mereka dalam skala waktu tertentu. Dan mayoritas konflik etnopolitik melibatkan hubungan sosial yang kompleks. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.